Shalom, hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 16. Teksnya ayat 1 sampai 16. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Yesus berkata semua hal supaya kita tidak kecewa dan menolongnya. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 15. Lebih berguna bagi kita jika Yesus pergi. Sebab setelah Yesus pergi, penghibur itu akan datang kepada kita, dan ia akan memberitakan kepada kita segalanya tentang Yesus. Paragraf yang ketiga ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kita tidak melihat Yesus lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kita akan melihatnya. Kesimpulannya, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan bertemu penderitaan dan penganiayaan supaya mereka tidak kecewa. Menurut Yesus, lebih baiknya dia pergi sebab penghibur Roh kebenaran akan datang kepada mereka. Dia akan menyatakan dunia. Melalui hal itu, Roh akan membaharui murid-muridnya dan dunia. Roh itu akan menyatakan dosa mereka yang tidak percaya Yesus. Kemudian akan menyatakan bahwa kebenaran akan meninggalkan dunia karena mereka menolak Yesus. Dan penguasa dunia akan dihukum sebab mereka menghukum Yesus dan nabi-nabi yang benar. Namun, Yesus menjelaskan hanya sampai ini sebab dia tahu bahwa mereka tidak sempurna memahami, dan Roh penolong akan menolong untuk mereka memahami segala hal. Dan sekalipun ia pergi, akan kembali segera. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus berkata semua ini supaya murid-muridnya jangan kecewa dan menolongnya. Kedua, menurut Yesus, lebih berguna bagi kita ia pergi. Sebab jikalau Yesus pergi, ia akan mengutus dia, penghibur kepada kita. Ketiga, Roh penghibur akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Keempat, Yesus akan pergi, tetapi segera akan kembali. Ajaran tentang manusia. Pertama, kalau tidak mendengar perkataan Yesus, orang percaya pun akan kecewa dan menolak Yesus di dalam penganiayaan. Kedua, setiap orang yang membunuh orang percaya akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus. Ketiga, manusia tidak melihat Yesus selama sesaat saja, tetapi selanjutnya akan melihatnya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, mendengar perkataan Yesus melalui renungkan firman dalam bimbingan Roh supaya tidak kecewa dan tidak menolangnya. Ya, Yesus Kristus telah berkata kepada murid-muridnya, dan itu perkataan Yesus bukan hanya untuk murid-muridnya, melainkan juga untuk kita. Kedua, introspeksi diri dalam renungkan firman. Apakah tidak pernah menyangka bahwa aku berbuat bakti bagi Allah pada saat menganiaya orang lain? Ya, sebenarnya itu kita harus introspeksi dirinya. Kita mengganggu, menganiaya orang lain, namun ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, orang Yahudinya sudah berbuat demikian itu. Kadang orang Kristen pun juga, beberapa orang yang hanya konsentrasinya tentang iman sendirinya, kadang berbuat demikian itu, dan itu tidak boleh.